Oke, kembali lagi di channel Valentino Jebret. Kalau kalian sudah menyaksikan kemarin bagaimana tahapan-tahapan yang bisa gue sampaikan untuk seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, perusahaan, tim sepak bola untuk bisa meraih prestasi, ada hubungan antara performance sama waktu. Sekarang kita masih ngobrolin tentang pelatih, tetapi kalau kursinya udah di kursi yang biasa dipakai di Jebret Talks ini berarti ada hubungannya dengan bagian-bagian kontrak atau bagian-bagian hukumnya. Kita sudah sama-sama bisa membaca sendiri bahwa kemungkinan Erik ten Hag ini akan mendapatkan sekitar 15 juta pound sebagai kompensasi terhadap kontraknya yang tidak selesai. Sebenarnya kalau yang gue baca tidak akan sampai 15 juta kalau kemarin di musim lalu akhirnya dia tidak diperpanjang 1 atau 2 tahun ya. Gua kurang bisa memastikan pastinya, tetapi kalau 1 tahun atau 2 tahun katakanlah. Nah, sementara ini baru berjalan sekitar 3 bulan. Nah, itulah yang membuat hitung-hitungan kompensasinya diperkirakan kemungkinan 15 juta pound. Kalau 1 pound itu 20.000, berarti akan menghasilkan 15 juta kali 2 30 juta, 30 miliar, berarti sekitar 300 miliar ya. Berarti sekitar 300 miliar kalau bener hitung-hitungan gua. Karena kalau 15 juta aja dikali sejuta 15 M. Oh, berarti 15 M. Berarti berapa tuh ya? Bener ya? Berarti benar sekitar 300 M. Sekitar 300 M yang bisa didapatkan dari kompensasinya Ten Hag. Jadi nggak terlalu sedih-sedih banget ya. Dan kalau kita mundur beberapa minggu sebelumnya, kita dengar berita Roberto Mancini yang melatih Arab juga mendapatkan pemecatan. Ini pemecatannya yaitu sekitar 7-8 bulan dari 4 tahun atau dari 48 bulan. Padahal ini adalah kontrak pelatih termahal di dunia, yaitu 25 juta pound atau 25 juta dolar ya, tapi sekitar 25 juta per tahun sudah dipotong pajak. Jadi sudah net sekitar 25 kali 4 berarti itu 100 juta. Kalau 100 juta kalau itu dolar berarti sekitar 1,5 T ya. Kalau itu pound sterling berarti 2 T. Kerja 4 tahun di Arab ngelatih timnas yang tidak sebanyak pertandingannya kalau di pertandingan klub. Tetapi karena sudah dipecat duluan dan baru berjalan 7 bulan, maka isu yang beredar dia akan mendapatkan uang kompensasinya antara 25 sampai 40 juta. Tetapi belum terkonfirmasi berapa, tetapi yang jelas kalau kita taruh paling bawah aja 25, maka dia akan mendapatkan kurang lebih, kalau itu 25 jutanya US, maka kurang lebih di atas sedikit dari Ten Hag. Tapi kalau itu adalah pound sterling, maka dia akan mendapatkan jauh lebih banyak dari yang didapatkan oleh Ten Hag. Dan sudah dipotong pajak, jadi sudah net ya. Nah, bahkan ada data-data yang gua baca yang didapatkan oleh pelatih-pelatih selama mereka mendapatkan pemecatan, dan itu ternyata memang menjadi senjata bagi pelatih untuk bisa pulang dengan tanpa tangan kosong kalau memang mereka dipecat. Manuel Pellegrini di total kalau dia pernah mendapatkan kabar pemecatan, dia pernah di City, pernah di Real Madrid, itu sekitar 15 juta pound sterling. Ini datanya dari 2023 nih. Terakhir 2023 dibuatnya. Kemudian Harry Redknapp ini ada di QPR, Birmingham, Spurs. Totalnya sekitar 20 juta pound sterling. Kemudian Antonio Conte dari Chelsea dan juga dari Spurs ini udah ngumpulin 36,2 juta pound sterling dari uang kompensasi. Kemudian di peringkat kedua kalau datanya yang tadi, ini Mauricio Pochettino, yaitu 46 juta
pound sterling dari Tottenham dan juga dari PSG. Dan yang pertama adalah siapa lagi kalau bukan the one and only Jose Mourinho yang pernah dipecat waktu dia balik lagi dari Chelsea, di Manchester United, di Tottenham Hotspur, dan ini mencatat 97,70 juta pound sterling. Jadi dia nggak usah nyelesain kerjaannya aja udah bisa dapat hampir 2 triliun dari uang kompensasi. Jadi kalau dibilang dia sakit hati harusnya enggak, karena dia bisa dapat uang sebanyak itu tanpa perlu melanjutkan pekerjaannya. Jadi ini merupakan nama-nama pelatih yang kalau dari sisi karir mungkin bete karena dipecat, tetapi dari sisi fulus mereka tetap mendapatkan kompensasi, dan ini tentu berkat tim agentnya, dan ini tentu berkat tim lawyernya yang sudah memprotek dia atau memprotek mereka sebagai pelatih yang punya resiko tinggi terhadap pemecatan di tengah-tengah masa kontraknya, untuk mereka bisa pulang dengan tanpa tangan kosong. Sebaliknya, ketika klub merasa bahwa pelatih ini akan diincar oleh klub-klub besar, maka di situ mereka lah yang akan menetapkan buyout clause. Seperti yang sekarang si Amorim ini kan dipagerin dia sekitar 20-an juta kalau dibeli tim Portugal, tapi kalau di luarnya katanya 10 juta. Jadi bukan cuma pemain sekarang tetapi juga pelatih-pelatih, angkanya juga fantastis. Kok bisa? Kenapa mereka bisa punya bargaining? Kenapa mereka bisa tidak dianggap tidak berprestasi aja sehingga lu keluar aja gitu loh. Bukan malah dapat kompensasi yang gede-gedean kayak begini. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan apa yang ada di dalam isi atau di dalam kontrak mereka. Karena kita tahu bahwa pemain, pelatih semuanya tentu punya kontrak, dan biasanya kalau pemain itu punya standar minimum kontrak yang ada di FIFA. Kalau pelatih gua belum mendalaminya, tetapi yang jelas dengan lawyer, dengan agent mereka pasti mereka sudah dipagari, apalagi kalau ini adalah pelatih-pelatih dengan nama besar yang melatih klub-klub besar. Walaupun pengecualiannya sekarang ya kita tahu negara-negara Arab maupun juga klub-klub di Arab juga uangnya untuk sepak bola gede banget, jadi mereka juga menjadi tempat di mana pelatih-pelatih besar bisa untuk meraih cuan yang sebesar-besarnya. Untuk menentukan dan untuk bisa mereka pulang dengan tangan yang tidak kosong bahkan penuh, itu yang pertama adalah apa yang tertera di dalam pasal demi pasal kontrak mereka. Bisa saja dalam kontrak mereka sudah disebutkan apabila sebelum masa kontrak tersebut berakhir dilakukan pemecatan, maka begini penghitungan kompensasinya. Bisa saja ada seperti itu. Dan ini yang biasanya kemudian bisa secara tafsiran dan bisa secara pasti angkanya bisa dihitung. Karena ini sama saja kayak kalau kita misalnya di perusahaan ketika kita misalnya pensiun dini ya, ataupun juga kita diberhentikan gitu, itu ada hitung-hitungannya dalam undang-undang tenaga kerja. Nah, kalau di sini bisa saja sudah ditulis di dalam perjanjian kontrak mereka, sehingga ketika akhirnya mereka keluar tinggal dihitung berapa kompensasi yang harus mereka terima. Apalagi berkaitan dengan kontrak yang mereka baru jalani, sementara sisa kontraknya masih berapa lama. Atau yang kedua, kenapa mereka dapat angka sebanyak itu, berdasarkan kesepakatan, berdasarkan nama kerennya mutual agreement, yaitu kesepakatan antara para pihak di mana si pemberi pekerjaan dan si
pekerjanya, dalam hal ini pelatih, diwakili tentu oleh kuasa-kuasa hukumnya, bernegosiasi karena ini pemecatan dan pingin nanti tentu tidak ada masalah di kemudian hari, maka mereka melalui para pihak perwakilan masing-masing melakukan satu mutual agreement, melakukan satu negosiasi. Ini sepertinya yang sedang terjadi dalam kasus Roberto Mancini. Karena yang tadi saya bilang, angkanya besar sekali, kerjanya baru sebentar, tapi udah dipecat. Nah ini tentu ada bargainingnya. Pihak Mancini bisa melakukan bargaining, dia perlu waktu karena ini baru 7 bulan, 8 bulan dari 48 bulan. Sementara Arab juga punya alasan karena udah kepepet, lagi kualifikasi, hasilnya kurang bagus, termasuk lawan Indonesia juga seri, plus terakhir Mancini ribut dengan fans dari Arab dan ini tentunya menjadi bagian bargaining untuk bernegosiasi dengan pihak Roberto Mancini. Menarik, nanti kita akan lihat akhirnya berapa yang dia bisa bawa pulang. Tapi ini adalah uang Arab, uang besar yang uang yang tidak menjadi masalah lah kalau di sana. Apalagi kalau melihat angkanya seperti itu. Jadi ini pinter-pinternya timnya Roberto Mancini. Kemudian faktor yang ketiga adalah penyebab cause dismissal, ya, cause of dismissal. Pembatalan atau termination contract yang disebabkan apa gitu. Kalau misalnya cause of dismissalnya ini ada pelanggaran kontrak, ada pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh pelatih, maka biasanya tidak akan ada kompensasi tertentu dari klub. Bahkan bisa saja ada denda yang bisa diberikan oleh klub kepada pelatih. Misalnya dia melakukan tindak pidana atau dia melakukan perkelahian misalnya di dalam saat melakukan pekerjaannya atau di luar melakukan pekerjaannya, melanggar ketentuan hukum misalnya seperti itu. Ini bisa saja terjadi. Atau sebaliknya, ketika memang yang ternyata melanggar itu adalah pihak klub tanpa sebab, tanpa kejelasan, maka si pelatih yang kemudian akan bisa meminta sisa dari angka yang harusnya dibayarkan itu untuk dia tuntut. Karena memang tidak ada sebab apapun atau justru pihak pemberi pekerjaan atau pihak klub yang melakukan pelanggaran kontrak tersebut. Jadi kalau dalam kontrak pemain ini ada yang namanya just cause juga, yaitu pemberhentian kontrak yang disebabkan oleh, dan itu cause-nya itu diatur apa-apa aja di situ. Jadi bisa saja ya berkaitan dengan cause of dismissal. Nah, yang sangat mempengaruhi berapa besarannya selain daripada apa yang ada dalam kontrak, kesepakatan maupun juga pemberhentian secara tanpa sebab, itu adalah yang tadi gue udah sebut di awal berulang kali. Lama atau panjang kontraknya, durasi kontraknya berapa lama. Karena semakin sebentar kontrak yang baru dijalanin dibandingkan dengan kontrak yang sudah ditandatanganin tapi sudah dipecat duluan, ini membuat bargaining pelatih akan jauh lebih besar untuk meminta kompensasi yang lebih besar. Paling maksimalnya adalah sisa kontrak, angka yang belum terbayarkan itu harus dibayarkan full. Atau bahkan karena misalnya memang ada pelanggaran duluan dari pihak pertama atau pihak pemberi pekerjaan, bisa saja meminta sisa kontrak plus gitu. Tetapi ini kan case-nya kan adalah pemecatan pelatih yang alasannya prestasi, yang alasannya berhubungan dengan performance. Jadi paling maksimal itu adalah sisa kontrak, yang tersisa dia minta. Tetapi bisa juga yang tadi saya katakan, akhirnya dibicarakan dan bisa menemui kesepakatan. Nah inilah beberapa hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum yang berhubungan dengan pemecatan pelatih, tetapi bisa membawa pulang banyak uang ketika mereka akhirnya dipecat.
Nah, gua belum tahu bagaimana di sini. Misalnya, kalau kita bicara tentang pelatih tim nasional katakanlah gitu. Pelatih tim nasional belum masa kontraknya berakhir tetapi kemudian sudah diputus, kira-kira seperti apa. Nah, ini tentu semua tergantung pada klausul-klausul kontrak tersebut. Yang gue ragu bahwa pelatih juga bisa mendapatkan seperti yang kita sudah sampaikan di episode kali ini adalah di liga kita. Nah, kenapa? Ya patokan gue adalah biasanya terhadap pemain itu sendiri gitu. Menjadi satu kajian yang menurut gue juga akan menarik. Karena selama ini melalui APPI yang selalu bicara tentang kontrak-kontrak pemain. Nah, bagaimana dengan kontrak pelatih? Melihat resiko yang ternyata juga bahkan lebih besar dari pemain untuk mendapatkan pemecatan sebelum masa kontraknya berakhir, tentu asosiasi pelatih termasuk juga mungkin perwakilan pelatih ketika melakukan negosiasi atau melakukan kontrak harus juga memperhatikan hal-hal yang kita sampaikan di episode kali ini supaya akhirnya yang disampaikan oleh klub bahwa kita harus mengakhiri kerjasama ini dengan pelatih, biasanya kan bahasanya kayak gitu, kami mengucapkan kami mengucapkan terima kasih terhadap apa yang sudah diberikan kepada klub ini dan kita berharap coach ini sukses di kemudian hari. Itu kan adalah bahasa-bahasa PR yang kita sudah dengar, tetapi kita jarang mendengar pembahasan tentang oh iya yang belum selesai kontrak dapat kompensasi sekian juga loh, dapat mutual agreement sekian atau memang ternyata diatur dalam kontraknya sekian. Nah, ini yang gue bilang berkaitan dengan fairness ya. Kenapa? Ya secara nama ya tentu kita jadinya kurang bagus ya dipecat gitu loh. Terus kemudian juga secara pekerjaan jadinya kita kehilangan pekerjaan yang harusnya bisa sekian lama dan mendapatkan sekian tapi akhirnya nggak bisa gitu. Nah, paling tidak dengan contoh apa yang kita sampaikan di episode kali ini, yaitu pelatih pun secara sakit hatinya dapat karena dipecat, tetapi secara finansialnya nggak ikut sakit. Yang ada mereka akhirnya bisa sambil mencari klub baru atau istirahat sementara, rehat sementara, pergi liburan sama keluarga karena mendapatkan kompensasi yang baik, yang fair untuk mereka. Itu aja dari gua, mudah-mudahan ini juga siapa tahu lu juga akan berhubungan dengan perjanjian kerja seperti tadi. Ya harus diperhatikan betul apa yang tadi gue sampaikan, nah, khususnya untuk sepak bola, orang-orang yang berkecimpung di sepak bola. Ya kalau kalian kenapa ya mereka dapat kompensasi ya kurang lebih seperti tadi. Ada dalam klausul kontrak atau memang ada mutual agreement atau memang karena ada pemecatan dengan alasan tertentu sehingga kemudian diatur. Dan tadi yang paling mempengaruhi adalah lama dari kontrak tersebut dibandingkan dengan pemecatan yang mereka terima. Itu aja dari gue. Nanti kita akan dengar bagaimana angka-angka dari kompensasinya Ten Hag, kemudian juga Roberto Mancini, dan bagaimana nanti dengan buyout clause yang akhirnya dibayar oleh United kalau memang ngambil ke ngambil ke Sporting, atau malah justru plot twist justru Nistelrooy yang akan melanjutkan. Ya kita nanti akan lihat dan kita tunggu saja. Semoga menjadi insight juga buat kalian, dan kalau ada yang kalian ingin komentari silakan tulis di kolom komen, dan ada yang mau bertanya silakan tulis di pertanyaannya. By the way, di episode kemarin makasih yang bilang bang konsisten dong bang. Nah, ini salah satu yang buat gue hari ini syuting juga karena komen yang seperti lo berikan itu. Mudah-mudahan bisa rajin, bisa konsisten untuk konten-konten yang akan gue berikan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.